dan Eda dimanapun berada, kita semua pastinya tahu bahwa bangsa Batak adalah bangsa yang perantau. Jadi tidak heran jika kita dengan mudah menemukan punguan Batak atau bahkan gereja HKBP di berbagai kota besar di seluruh dunia ini. Tapi tahukah kita, kota Nouméa di New Caledonia yang terletak di Pasifik, yang merupakan kota kecil yang sangat indah yang termasuk dalam wilayah seberang lautan Prancis. Ternyata di kota kecil ini kita juga dapat bertemu dengan seorang pria Batak yang bernama Jintar Tambunan. Hebatnya lagi, walaupun beliau satu-satunya orang Batak di kota ini, beliau pernah beberapa kali menjadi ketua perkumpulan masyarakat Indonesia di sini. Bangga ya jadi orang Batak. Nah, sekarang yuk kita mampir ke rumahnya supaya kita bisa mendengar bagaimana ceritanya sehingga Amang ini bisa tiba di kota ini. Itu gimana ceritanya? Amang dulu waktu di Jakarta itu sebelum tahun berapa ya? Gestapo tahun 65 ya. Ya. Jadi Amang di Jakarta sebelum Gestapo 64. Terus tahun 70 kebetulan di sana itu ada penawaran untuk kerja. Terus waktu itu Amang melamar kerja itu ada dua. Satu di PT Pemohoi di Irian Barat. Itu apa namanya Freeport sekarang ini. Terus juga melamar sama Citra. Citra itu kompani Travaux Prancis. Tahun 70 itu kita ikut testing aja. Kebetulan dua itu saya lulus di Freeport di Irian Barat. Terus di Caledonia baru. Terus saya bilang, kenapa milih kesini Amang? panggilan pertama, Oke. siapa waktu pemberangkatan itu disesuaikan dengan kursi kosong di pesawat yang dari Prancis ke Caledonia. Jadi waktu itu dari Jakarta terbang kemana dulu? Kita dari Jakarta lewat itu apa namanya Darwin. Oh, Darwin langsung sini. Langsung sini. Tapi di Darwin juga kita itu nggak turun. Dalam 1 tahun itu kita ada hampir 900-an orang. Banyak ya? Banyak juga. Dan orang Bataknya saya masih ingat kita masih ada kira-kira 20-an. Oh ya? Oh jadi ada 20, bukan cuma Amang sendiri? Bukan. Ada yang Aritonang, ada Siregar, ada Panggabean, ada Siregar, ada siapa lagi? Aritonang, Siregar. Ada 20-an kita perpanjang. Jadi setiap tahun pulang ke Indonesia, maupun diperpanjang nanti sebulan di sana baru kembali ke sini. Jadi waktu pertama itu kita ada kira-kira 900, tapi tersebar di seluruh perusahaan. 2 kali pulang. Amang 2 kali pulang sekali diperpanjang balik lagi. Terus kedua kalinya diperpanjang balik lagi. Ketiga kalinya majikan saya bilang begini, kamu masih ingin diperpanjang, kita membutuhkan kamu. Cuman masalahnya kalau kamu pulang, kemungkinan besar nggak bisa kembali. Karena di Caledonia udah mulai berkurang itu pekerjaan, jadi udah mulai mendekati tahap akhir di sini. Oke. Langsung kita perpanjang, tapi jangan pulang gitu. Nah, kebetulan setelah 1 tahun itu, terus ketemu ibu itu. Ini dia. Amang, ini alasannya? Iya, alasannya ini. Terus dia itu Amang kecantol karena dia jatuh cinta sama saya. Ini yang betul gak suka sama Amang dulu. Ina gak suka? Enggak. Terus kenapa mau dikibulin sama Amang? Mungkin kasih minum teh, terus nggak tahu dalamnya ada apa gitu, terus. Enggak, masalahnya kebetulan waktu itu kita kan punya perumahan ya, perusahaan. Terus kita itu untuk makan itu
ada berupa catering, Oke. catering yang kirim makanan sama kita itu setiap sore. Dan kebetulan catering itu namanya Ibu Rawiza, tetangganya mereka, orang tua mereka. Jadi biasanya setiap sore Ibu Rawiza itu ngantarin rantang ke tempat itu, kompleks kita itu. Jadi rantang kita itu 2. Rantang mereka itu ngantarin. Nah ketemunya Opong itu, Mamang sama dia itu di situ. Terus saya lihat ini. Inang ikut nganterin? Iya sering. Cuma ini gadis nakal itu kok lama-lama cantik juga seperti itu ya. Tapi aku tidak ada perasaan apa-apa sama dia. Betul, betul. Orangnya udah hitam, rambutnya panjang. Dulu kan Amang rambutnya sampai segini. Masa sih Amang? Iya. Terus Iya, aktifnya betul, gimana? Inang, Amang apain Inang kok bisa sampai mau? Hah? Diapain? Nah itu ceritanya kan Mama itu. Nah kebetulan saya udah dapat itu pekerjaan dan dapat jaminan dari perusahaan untuk kerja semaunya di sini. Selama saya masih tinggal di sini. Dan ini untuk apa namanya, untuk bisa mendapatkan izin tinggal permanen di situ. Jadi kalau bisa kawin sama orang sini dan kalau apa itu. Kan kalau Amang alasannya jelas tuh Inang, supaya bisa tinggal di sini. Makanya kalau Inang tuh kenapa? Coba lah Inang. Kenapa bisa kecantol sama Amang? Banyak humor. Enggak? Itu ceritanya kan tadi itu. Kita udah kenalan di gedung bioskop. Adik-adikku semua ikut. Adiknya harus ikut semua. Oh, Kalau enggak kita nggak bisa pergi. Berat dong Amang ongkosnya ya. Bukan soal ongkosnya itu kan. Ya kan dibayarin pastinya. Ongkosnya itu kan apa namanya, bioskop itu juga ada bioskop terbuka itu, jadi pakai mobil kita. Drive ya. Jadi driving itu. Bukan ongkos saja, tapi harus bawa adiknya 3-4 orang loh. Jadi kita itu jadi momongan. Amang termasuk pendiri Persatuan Masyarakat itu. Dan kebetulan sebelum itu juga memang Amang memang karena di Indonesia di kampung dulu Amang itu sering di persatuan teman atau sebelum yang kalau ada kematian juga kalau di kampung kita sebelum itu ikut, terus nyanyi kor di gereja. Jadi dalam hal sosial itu kita juga udah udah terbiasa ya. Udah terbiasa. Jadi waktu Amang kesini itu memang Amang senang itu organisasi. Dan sejak tahun 70 saya kesini itu apalagi di kegiatan pemerintah Indonesia termasuk kegiatan 17 Agustus ya. Sejak tahun 70 saya udah ikut menjadi panitia perayaan 17 Agustus. Jadi sebelum itu semua kita Indonesia dulu. Jadi kita saudara dulu, baru berpencar punya agama masing-masing. Jadi yang penting Indonesia dulu. Jadi kita membentuk PMIK setelah resmi dan Amang ikut yang itu. Padahal Amang itu bahasa Prancisnya masih ngakuk-ngakuk dulu. Itu anggaran dasarnya Amang yang bikin. Oh ya? Jadi termasuk pendiri lah Amang ya? Iya, Bapak Amang pendiri PMIK. Jadi anggaran dasarnya itu, konsepnya itu dari Amang. Ya itu yang diperbaiki sama teman-teman. Waktu itu terus dibentuk itu pembentukan dari PMIK itu. Jadi berapa tahun Amang ketua? 3 periode 9 tahun. Itu secara resmi. Tapi interim 5 tahun waktu Amang selalu penanggung jawab PPLN. Tapi dulu hanya dalam sistemnya dulu itu yang PPLN itu semua ditangani perwakilan. Memang saya gampang berkecimpung dengan mereka, maupun Amang itu ngomongnya kadang-kadang sekeluar mulut ya. Tapi ternyata orang-orang nggak benci, nggak mengasah itu. Malah kadang-kadang ketawa. Akhirnya orang-orang sini terbiasa dengan orang Batak. Terbiasa dengan Batak, malah dianggap lucu dan senang. Ini Amang ini
satu-satunya orang Batak di sini, sampai dari mulai Pak Konjet sampai anak kecil sekarang semua panggil Opung. Dulu waktu Amang kesini itu, pikiran Amang itu bagaimana supaya dapat uang lebih banyak, sebanyak mungkin untuk dibawa pulang ke Indonesia. Itu dulu dalam otak juga. Kalau orang Batak dulu dalam prinsip itu ada semboyan. Kalau pergi satu celana, sebelum punya celana 5 nggak bakal pulang. Bahasa Bataknya apa, Mang? Pakai bahasa Bataknya? Apa? Bahasa Bataknya, mululau marjalang marsalawar sada, itu mulak marsalawar 5. Mah cucuk. Nggak boleh pulang dengan tangan kosong ya, Mang? Jadi kalau masih pulang dengan celana 1 percuma. Karena itu banyak. Makanya itu orang beranggapan itu sukses semua. Padahal banyak yang gagal. Cuman nggak mau mengeluh untuk pulang, bertahan gitu. Itu memang sistem Batak. Keras gigih. Dan memang kenapa kita harus keluar merantau? Karena untuk pulang lagi kembali maju. Itu Saran ya, Mang? jadi tonas yang itu Poso, generasi muda, asal gue perjulu menyesuaikan diri pada situasi setempat, menyesuaikan diri dengan orang-orang sekitarnya, dan sang untuk berusaha setinggi mungkin sesuai dengan kemampuan. Karena yang dimaksud setinggi mungkin, yang di atas itu cuma 1. Yang jadi presiden itu 1. Tapi presiden itu nggak bisa jalan tanpa ini, piramid ini. Jadi petani itu juga bisa sampai di atas kemampuannya, petani. Jadi akhirnya itu ada yang petani, ada yang jadi guru, ada yang jadi pengusaha. Itu jadi kita nggak perlu mengharapkan atau berusaha supaya kita jadi pimpinan. Nggak mungkin semua jadi pimpinan. Yang jadi direktur perusahaan itu 1, tapi kepala bagian itu banyak, kepala seksi banyak. Dan itu juga termasuk keberhasilan. Jadi kepala seksi juga keberhasilan. Jangan sampai sombong. Sombong itu, angkuh itu sama sekali nggak ada artinya. Bon, si c'est en français, je pense que les succès, c'est pas des succès comme les réussites. Les succès, c'est des réussites. Les réussites, c'est pas uniquement des financières, c'est pas uniquement des statuts de hiérarchie, c'est pas uniquement des situations économiques. Mais les succès, c'est plutôt l'amitié. Yang paling utama pada generasi muda itu mengakui perbedaan masing-masing. Itu aja. Di dalam segala hal. Jadi kita ini karena itu agamanya itu bukan seperti kita terus langsung menerima. Nah itu orangnya hitam nggak kayak saya atau orang itu harus kita hilangkan. Apalagi kita di luar negeri, di tanah orang itu, kita harus menghormati perbedaan dan mengakui perbedaan. Hanya itu. Respecter et accepter la différence. Mungkin. Voilà.